Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Elsija Bercerita. Kali ini KL akan membagikan sebuah kisah dengan judul Suami bawa selingkuhan saat liburan, istri melakukan hal tak terduga, membuat kaget semuanya. Simak kisahnya berikut ini. Bali, sebuah tempat yang seharusnya menjadi surga bagi keluarga kecil Ana. Namun ternyata terasa berbeda saat liburan kali ini. Suaminya, Bima, tampak agak aneh sejak mereka tiba di resor mewah di Ubud. Selama ini Ana selalu mencoba menjadi istri yang baik. Ia percaya setelah hampir 20 tahun menikah, Bima akan tetap setia kepadanya. Tapi sejak awal liburan ini, terus saja ada sesuatu yang terasa janggal. Bima sering menghilang mendadak dengan alasan sepele. Katanya ingin membeli sesuatu. Katanya ada urusan bisnis mendadak. Katanya juga hanya berjalan-jalan sebentar. Sampai-sampai kedua anak mereka yang kini sudah beranjak remaja sering protes karena ayah mereka tak ada saat mereka butuhkan. Ana pun menyadari keanehan demi keanehan tersebut karena sejatinya dia bukanlah wanita yang bodoh. Di malam ketiga, saat Bima berkata ingin mencari udara segar, ketika kedua anaknya sudah tertidur lelap di kamar masing-masing, Ana diam-diam mengikuti suaminya tersebut. Dia harus tahu apa sebenarnya yang terjadi pada Bima. Feelingnya sebagai seorang istri sangat kuat. Dia mengira pasti ada sesuatu yang terjadi. Ternyata Bima melangkahkan kaki menuju resor kecil yang hanya berjarak beberapa menit dari tempat keluarganya menginap. Ana mengikutinya, lalu dia berdiri di sudut gelap yang cukup strategis untuk melihat segalanya. Wanita itu langsung menahan napas saat melihat seseorang membuka pintu kamar. Tampak seorang wanita muda dengan rambut panjang tergerai dan gaun tipis yang jelas bukan pakaian tidur biasa. Bima masuk ke dalam kamar tanpa ragu. Sungguh, saat itu dunia Ana runtuh seketika. Begitu menyadari apa yang sebenarnya terjadi, Ana pun kembali ke kamarnya dengan hati berantakan. Matanya panas sekali, tapi tak ada air mata yang jatuh. Wanita itu hanya duduk di ranjang, menatap kosong ke depan, menunggu suaminya pulang seolah tak terjadi apa-apa. Sekitar 1 jam kemudian, Bima pun kembali. Dia terlihat lebih segar, bahkan tersenyum kecil. "Ana, kamu belum tidur?" tanyanya. Ana hanya menatapnya lurus. "Kamu dari mana?" tanyanya pendek. Bima terdiam sejenak. "Jalan-jalan sebentar, udara di sini segar sekali." Ana langsung tersenyum tipis. "Jalan-jalan ke kamar perempuan ya?" Begitu mendengar pernyataan Ana, darah Bima seketika langsung membeku. "Apa maksudmu, Ana?" tanyanya berusaha terdengar santai. Ana berdiri mendekatinya lalu berbisik, "Aku tadi melihatmu, Bima." Setelah mendengar perkataan Ana, kini tak ada gunanya berbohong lagi. Kini wajah Bima langsung berubah drastis. Tapi yang mengejutkan Ana adalah ternyata bukan rasa bersalah yang tampak di mata suaminya, melainkan sebuah keengganannya untuk meminta maaf. "Oh, jadi sekarang kamu sudah tahu ya?" kata Bima akhirnya. "Ana, dengar, aku tidak mau berdebat dengan kamu. Sejujurnya aku mencintai Sinta." Ana langsung menutup matanya sesaat, menahan rasa sakit yang menusuk. Air matanya hampir tumpah, namun ditahannya sebisa mungkin. Lalu dia menatap suaminya dengan tatapan yang tak terbaca. "Kamu yakin mencintainya?" Bima mengangguk. Ana langsung menghela napas panjang. "Baik, aku akan membuat segalanya lebih mudah untukmu, Bima." Malam itu Ana meminta Bima berbicara berdua di balkon villa mereka.
Anak-anak sudah tidur, tak perlu ada saksi untuk percakapan ini. Bima, aku tidak akan menangis. Aku tidak akan memohon. Aku hanya ingin satu hal darimu, kata Ana dengan tenang. Apa itu? Pilih aku dan anak-anak kita, atau kamu pilih dia? Bima langsung menatap Ana. Dia pun menunduk. Pilihan itu sudah jelas dalam pikirannya. Walaupun pilihan itu tampak sangat sulit baginya, namun dia sudah menemukan jawabannya. Aku memilih Sinta, Ana. Dia membuatku menemukan jati diri yang selama ini telah menghilang. Wanita itu telah membuatku merasa hidup, membuatku merasa utuh. Katanya pelan tapi tegas. Ana tersenyum. Kali ini senyumannya lebih lebar. Namun terdapat kesedihan di dalamnya. Oh, bagus. Jadi mulai sekarang kamu harus tanggung konsekuensinya, Bima. Tunggu saja. Keesokan paginya, Ana menghubungi pengacaranya. Dengan bukti perselingkuhan yang jelas, ia menggugat cerai, menuntut hak asuh penuh atas kedua anak mereka, serta pembagian harta gonogini yang tentunya menguntungkannya. Di pengadilan, tak ada yang bisa dilakukan Bima selain menerima kenyataan pahit. Hakim memberikan 60% aset mereka kepada Ana. Apalagi selama ini Analah yang paling berperan penting dalam usaha yang mereka bangun bersama. Sementara istrinya mendapatkan aset besar, Bima hanya mendapatkan sisa-sisa aset saja. Kehidupannya yang dulu megah berubah seketika. Dia harus memulai lagi tanpa istri yang selama ini selalu membersamainya. Namun dia tak merasa masalah sedikit pun. 40% aset yang dimilikinya dirasa cukup untuk memulai semuanya. Bima lupa jika setiap istri mempunyai jalan rezekinya sendiri-sendiri. Dia lupa kesuksesannya di masa lalu berkat bantuan besar yang diberikan oleh Ana yang ikut bekerja keras siang dan malam, menyumbangkan ide, tenaga, dan berbagai gebrakan lainnya. Sinta yang awalnya bahagia bisa bersama Bima, setelah usaha suaminya ternyata tak sesukses yang dibayangkan, dia pun mulai berubah. Setelah tahu Bima kehilangan banyak aset dan bisnisnya perlahan merosot akibat skandal mereka, dia pun mulai menjauh. Tak sampai 1 tahun, Sinta pun meninggalkan Bima. Sinta merasa dirinya masih muda dan tentunya masih banyak lelaki yang menginginkannya. Dia tidak mau menghabiskan hidupnya sia-sia bersama lelaki tua yang sudah tak sukses lagi. 5 tahun kemudian, seorang pria lusuh duduk di sebuah kafe murah di Jakarta, menyesap kopi dingin dengan pandangan yang kosong. Pria tua lusuh itu adalah Bima. Hidupnya kini benar-benar hancur berantakan. Bisnisnya merugi, reputasinya jatuh, dan dia baru menyadari bahwa kini sudah tak punya siapa-siapa lagi. Saat Bima menyesap kopi dinginnya, dari balik jendela kafe ia melihat sesuatu yang langsung menusuk hatinya. Dia melihat seorang wanita elegan yang tentu saja masih sangat dikenalinya. Dialah mantan istrinya, Ana. Ana turun dari mobil mewah bersama 2 anak mereka yang kini beranjak remaja. Mereka tertawa, bahagia, tanpa sedikit pun beban di wajah mereka. Ana tampak anggun, lebih cantik dari yang pernah Bima ingat. Saat mereka melewati kafe, Ana melirik ke dalam. Untuk sesaat mata mereka bertemu sejenak, dan saat itu Ana tersenyum. Senyuman kemenangan, senyuman yang seolah berkata, "Aku baik-baik saja tanpamu." Lalu dia pun melangkah pergi, meninggalkan Bima dengan rasa penyesalan yang tak akan pernah bisa dia hapus. Sementara itu, setelah agak jauh, kedua anaknya yang akhirnya menyadari kehadiran ayah mereka
langsung mendekati Bima. Untuk sejenak mereka langsung mencium tangan ayahnya. Ana menjauh, sementara kedua anaknya setelah bertanya kabar ayahnya yang selama ini menghilang dan tak pernah menengok mereka, mereka pun akhirnya pamit, melangkah pergi bersama ibunya. Penyesalan itu benar-benar menampar Bima. Selama ini dia bahkan tak pernah menafkahi kedua anaknya. Namun kedua anaknya masih menghormatinya. Dia merasa sangat malu. Dan setelah mendekati Ana dan meminta maaf atas segalanya, lelaki itu pun hanya bisa memeluk kesedihannya erat-erat. Karena rupanya bagi Ana dirinya sudah tak berarti apa-apa lagi, selain hanya seorang ayah dari kedua anaknya, tak lebih. Nah, sampai di sini dulu cerita dari KL kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di cerita-cerita lainnya. KL pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.